Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap kalian semua tetap menjaga kesehatan dan tetap mensyukurinya. Semoga dengan kita bersyukur mampu menambahkan sistem imun di dalam tubuh kita. Kemarin kita sudah belajar tentang besaran pokok satuan, konversi satuan, dan alat ukurnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang besaran turunan. Nah, kemarin besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya telah diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan itu jumlahnya banyak sekali. Kalau yang besaran pokok jumlahnya hanya 7. Selain dari 7 besaran pokok itu, maka selebihnya adalah besaran turunan. Nah, di sini yang saya contohkan hanya 4 saja. Ada luas, volume, konsentrasi larutan, dan juga laju pertumbuhan. Untuk yang luas kita sudah ingat di materi SD, luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kemudian luas dari persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Nah, luas ini termasuk dari besaran turunan yang mana diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, ini ada panjang kali lebar. Di sini pemberian nama panjang dan lebar ini hanya untuk membedakan antara sisi satu dengan sisi yang lainnya agar mudah dipahami. Panjang, lebar. Selanjutnya, besaran turunan yang kedua adalah volume. Volume atau isi ini juga pernah dibahas di waktu SD atau MI. Volume dari suatu kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kalau pada balok itu panjang kali lebar kali. Sama halnya dengan luas. Pada besaran turunan volume ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, ada panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah nama lain dari panjang yang mana hanya memberikan perbedaan sisi. Ini biar tahu mana sih panjang itu yang ini juga sebenarnya panjang, tapi dikasih nama lebar adalah panjang dari sisi yang di samping. Kemudian yang tinggi ini juga sisi panjang tapi yang arahnya terkadang. Ini untuk benda yang beraturan mudah sekali. Bagaimana dengan benda yang tidak beraturan seperti batu, bongkahan batu? Itu bisa menggunakan alat ukur yang namanya apa? Ini ada gelas ukur. Ada kondisi awal dan juga kondisi akhir setelah batu dimasukkan dalam gelas. Nah, caranya bagaimana? Ini cara menggunakannya atau cara membaca gelas ukur yang digunakan untuk mengukur dari benda yang tidak beraturan. Nah, yang pertama, kita pastikan dulu bahwasanya kita meletakkan gelas ukur itu di atas permukaan yang rata. Nah, misalnya di meja. Yang kedua, isilah gelas ukur tersebut dengan air kira-kira setengahnya. Amati dan baca skala yang ditunjukkan. Nyatakan pengukuranmu sebagai V1, berarti ini volume awal. Nah, seperti ini. Pada kondisi awal, gelas ukur ini volumenya adalah 50 ml. Langkah selanjutnya, masukkan batu ke dalam gelas ukur tersebut, amati dan baca skala yang ditunjukkan. Nyatakan pengukuranmu sebagai volume kedua. Nah, di sini. Jadi volume awal 50, kemudian setelah dimasuki batu, volumenya berubah menjadi 70. Nah, berarti V2-nya adalah 70. Selanjutnya, menentukan selisih dari hasil kedua bacaan V2 dengan V1. Maka volume benda itu sama dengan V2 dikurangi V1.
kalau pada contoh yang saya berikan di situ V2-nya adalah 75, berarti ini 75 ml dikurangi 50 ml, berarti sama dengan 25 ml. Nah, ini volume batunya. Nah, selain gelas ukur ada alat ukur lain, nah yakni gelas berpancuran. Nah, tapi juga sama menggunakan gelas ukur juga sebagai pengukur air yang tumpah. Nah, ini kita perhatikan. Sama, langkah pertamanya letakkan gelas ukur pada permukaan yang rata. Yang kedua, mengisi gelas berpancuran tersebut dengan air sampai batas lubang gelas berpancuran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika batu dimasukkan, airnya akan tumpah. Nah, ini langkah ketiganya, menaruh gelas ukur di bawah dari lubang gelas berpancuran. Yang keempat, masukkan batu yang hendak kamu ukur volumenya ke dalam gelas berpancuran tersebut. Nah, setelah dimasukkan secara otomatis volumenya akan naik. Nah, karena ada lubang berpancurannya maka dia akan keluar. Nah, kemudian air yang keluar ini akan masuk ke dalam gelas. Setelah ini dibaca, amati dan baca skala yang ditunjuk pada gelas ukur dan nyatakan hasil pengukuranmu sebagai volume batu yang diukur. Nah, ini ada dua cara. Jadi untuk gelas berpancuran ini volume benda itu sama dengan volume air yang tumpah ke dalam gelas ukur. Kita lanjut. Yang ketiga adalah konsentrasi larutan. Nah, kalau kita ingat ketika Idul Fitri, nah itu ada sirup. Bedanya apa sih sirup dengan wedang teh, atau teh manis? Bedanya apa? Ya, perbedaannya adalah kandungan gula dalam larutan tersebut. Nah, istilah itu disebut dengan konsentrasi larutan. Pada sirup konsentrasinya lebih tinggi sehingga terlihat lebih kental. Nah, untuk mencari besarnya konsentrasi larutan itu bisa menggunakan persamaan massa terlarut dibagi dengan volume. Nah, K ini adalah simbol dari konsentrasi larutan. Ini. Nah, contoh, Edo melarutkan 40 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Maka dari soal ini yang diketahui apa? Ini yang diketahui adalah massa. Nah, simbolnya massa adalah M, 40 gram. Kemudian volume itu simbolnya V kapital, 2 liter. Yang ditanyakan adalah konsentrasi. Nah, maka dijawab K sama dengan M per P. Maka K sama dengan 40 gram per 2 liter. 40 bagi 2, 20. Nah, ini satuannya sudah. Di sini tidak terjadi konversi satuan volume dan satuan massa karena yang diketahui dan yang diminta sama. Selanjutnya, laju pertumbuhan. Nah, kalau kita sering menanam atau cinta akan menanam tumbuhan, nah kita nanti punya rasa ingin tahu, nah, berapa sih laju pertumbuhan dari tanaman yang saya semai atau yang saya tanam. Nah, ini misalnya ada jagung. Nah, ini selama masa tanam sampai panen itu sampai ketinggian maksimal itu butuh waktu berapa, kemudian diukur laju pertumbuhannya.
Nah, untuk mengukur laju pertumbuhan ini bisa menggunakan rumus pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Selang waktu itu selisih waktu. Contoh ini ada contoh. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran tinggi kecambah dari permukaan tanah adalah 2 cm. Selang 5 hari kemudian ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapa laju pertumbuhannya? Nah, di sini kita ketahui dulu. Yang diketahui dari soal ini apa? Yang diketahui adalah posisi awal. Berarti pertumbuhan awal itu kita kasih T saja, tinggi awal T kecil. T1 sama dengan 2 cm. Kemudian tinggi keduanya adalah 8 cm. Kemudian waktunya berapa? Waktunya adalah 5 hari. Dan mestinya waktunya simbolnya T, time. Nah, itu 5 hari. Yang ditanya laju pertumbuhan. LP sama dengan pertambahan tinggi, berarti T2 dikurangi T1 dibagi dengan T. Berarti 8 dikurangi 2, 6 dibagi 5. Berarti laju pertumbuhannya adalah berapa itu? 6 dibagi 5, berarti 1,2 cm per hari. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan agar kalian tetap sehat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.